Keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan atau readability merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Clare 1963 menjelaskan bahwa Locke 1949 pernah bercerita tentang upaya Talmud Is pada tahun 900 berkenaan keterbacaan wacana. Dia menentukan tingkat kesulitan wacana berdasarkan kriteria kekerapan kata-kata yang digunakan. Menurut Clare 1963, kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan dengan keterbacaan. Gray dan Leary mengidentifikasi adanya 289 faktor yang mempengaruhi keterbacaan, 20 faktor diantaranya dinyatakan signifikan. C. Formula keterbacaan. Faktor utama yang berpengaruh terhadap keterbacaan yakni A. Panjang pendeknya kalimat, dan B. Tingkat kesulitan kata. Pada umumnya, semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata-kata, maka bahan bacaan yang dimaksud semakin sukar. Sebaliknya, jika kalimat dan katanya pendek-pendek, maka wacana dimaksud tergolong wacana yang mudah. 1. Grafik Fry. Grafik Fry diciptakan Edward Fry. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Fry merupakan formula yang relatif baru dan dimulai diperkenalkan tahun 1977. Selanjutnya, grafik Rigor. Grafik Rigor diciptakan oleh Alton Rigor. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik Fry. Grafik Fry sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Inggris. Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah grafik Rigor. Prinsip penggunaan grafik Rigor dan grafik Fry hampir sama. D. Keterbatasan formula keterbacaan. Formula-formula keterbacaan yang dipakai sekarang ini mendasari pada dua hal, yakni panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Pertimbangan panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata dalam pemakaian formula keterbacaan semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan struktur permukaan teks, struktur yang secara visual dapat dilihat. E. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Salah satu penggunaan rumus keterbacaan dapat dilihat pada upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Perkiraan-perkiraan tentang tingkat kemampuan membaca berguna, terutama bagi guru yang memiliki perhatian terhadap metode pemberian tugas membaca atau bagi pemilihan buku-buku teks atau bahan bacaan lainnya. Teknik uji rumpang. A. Pengertian teknik isian rumpang. Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor 1953 dengan nama closed procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. B. Fungsi teknik isian rumpang. Terdapat dua fungsi utama yang diemban oleh prosedur isian rumpang, yaitu 1. Teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Yang kedua, prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. C. Kegunaan teknik isian rumpang. 1. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan, mengklasifikasi tingkat baca siswa atau pembaca, yakni tingkat independen, instruksional, atau frustasi, mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. 2. Melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajar membaca, terutama dalam hal penggunaan isyarat sintaksis, penggunaan isyarat semantik, penggunaan isyarat skematik, peningkatan kosakata, peningkatan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. D. Kriteria pembantu wacana rumpang. Wilson Taylor mengusulkan sebuah prosedur baku untuk sebuah konstruksi wacana rumpang. Usulan tersebut meliputi 1. Memilih suatu wacana yang relatif sempurna. 2. Melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke N.
3. Mengganti bagian-bagian yang dihilangkan dengan tanda-tanda. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta tes. 5. Mengingatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana, atau memperhatikan kata-kata sisanya. 6. Menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Hakikat kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca merupakan tolak ukur kemampuan membaca yang sesungguhnya atau membaca tingkat lanjut, yang melibatkan pengukuran kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kemampuan visual adalah kemampuan mata melihat lambang-lambang tertulis dalam satuan waktu tertentu yang akan menghasilkan rata-rata kecepatan baca. Sedangkan kemampuan kognisi adalah kemampuan otak dalam menangkap makna lambang-lambang yang akan menghasilkan persentase pemahaman isi bacaan. Paduan dari kecepatan mata melihat lambang-lambang dan kecepatan otak dalam menangkap makna lambang-lambang itulah yang disebut dengan kecepatan efektif membaca. Rumus kecepatan efektif membaca. Untuk mengetahui kecepatan baca seseorang diperlukan data tentang berapa jumlah kata yang dibaca dalam waktu tempuh tertentu. Misalnya seseorang membaca sejumlah 2000 kata dalam waktu tempuh 4 menit. Jadi rata-rata kecepatan bacanya adalah 2000 dibagi 4 sama dengan 500 kata per menit. Angka yang dimaksud bukanlah kemampuan membaca yang sesungguhnya, karena belum melibatkan kemampuan kognisi. Untuk mengetahui pemahaman isi bacaan dapat digali melalui pemberian tes pemahaman isi bacaan. Bentuknya bisa esai, bisa juga objektif. Pertanyaan untuk mengukur pemahaman isi bacaan harus mempertimbangkan jenis bacaan yang digali, tujuan membaca, kandungan informasi, sasaran pembaca, dan cakupan jenjang kognisi yang diukur. Rumus mengukur kecepatan efektif membaca adalah jumlah kata per waktu dikali skor benar per skor ideal. Contoh, jika seseorang berhasil menyelesaikan 10 halaman bacaan yang setiap halamannya berisi 150 kata dalam waktu 3 menit dengan pemahaman bacaan 70%, maka seseorang tersebut memiliki kecepatan efektif membaca yaitu 350 kata per menit. C. Standar kecepatan efektif membaca atau KEM. Secara umum, kategorisasi pembaca dilihat dari sudut kepemilikan. KEM-nya dapat ditolak ukur dengan patokan berikut. Kategori KEM: kecepatan rendah, angka KEM di bawah 250 kpm. Kecepatan sedang 250 sampai 350 kpm. Kecepatan tinggi di atas 350 kpm. Standar KEM untuk masing-masing jenjang sekolah adalah sebagai berikut. Jenjang sekolah, sekolah dasar, angka KEM 150 sampai 200 kpm. Sekolah lanjutan pertama 200 sampai 250 kpm. Sekolah lanjutan atas 250 sampai 300 kpm. Perguruan tinggi 300 sampai 350 kpm. Pembaca efektif ditandai oleh ciri-ciri berikut. Pertama, membaca dengan kecepatan tinggi 325 sampai 450 kpm. Membaca dengan fleksibel bergantung pada tujuan, keperluan, karakteristik, bahan bacaan, jenis tulisan, dan lain-lain. Membaca satuan unit ide, bukan membaca kata demi kata. Tidak melakukan regresi atau mengulang-ulang bacaan. Sedangkan pembaca tidak efektif ditandai oleh hal-hal berikut. Membaca dengan kecepatan rendah 100 sampai 200 kpm. Membaca secara konstan untuk berbagai situasi dan tujuan baca. Membaca kata demi kata. Melakukan banyak regresi. D. Prosedur pengukuran kecepatan efektif membaca. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengukuran KEM adalah: yang pertama, menyiapkan teks bacaan yang sudah teruji tingkat kebacaannya dan diketahui jumlah katanya. Kedua, menyiapkan perangkat tes pemahaman isi bacaan yang valid. Ketiga, menyiapkan alat pengukur waktu. Keempat, personal atau tester.